warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan ngobrol bersama dua mahasiswa yang telah mengikuti program Study Action di luar negeri. Program Study Action bukan hanya tentang belajar di kampus yang berbeda, tetapi juga tentang keberanian untuk mencoba hal baru dan beradaptasi dengan lingkungan yang asing. Nah, penasaran seperti apa pengalaman mereka selama menjalani program tersebut? Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Halo Kak Basma dan Kak Indah. Oke. Sebelumnya boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Selain itu bisa diceritakan juga program Student Action yang Kakak ikuti. 大家好，我叫 Basma. Aku merupakan salah satu awardee Indonesia Global Student Mobility Award Chapter China. Alasan aku untuk tertarik ikut untuk short answer-nya yaitu International Exposures. Bun dia semuanya, nama saya Adinda Cinta Kasika, tapi bisa dipanggil Dinda. Dan aku salah satu awardee dari program yang sama yaitu UNESA Global Student Mobility Awards, tapi chapter di Timor Leste. Untuk alasannya kenapa aku tertarik in the first place untuk ikut acara ini adalah karena ini memang mimpiku dari masa kecil untuk mengikuti program student exchange di luar negeri. Gimana sih Kak awal mula Kakak mengetahui program exchange tersebut? Terus persiapan apa saja yang Kakak lakukan sebelum pendaftaran? Aku tahu dari FUG Indonesia itu informasinya di situ. Kemudian persiapan yang aku persiapkan adalah itu satu berkas atau dokumen, kemudian yang kedua itu esai seperti itu. Kalau dari Kak Dinda? Kalau dari aku sendiri sama dari Basma, kita walaupun berteman, kita jarang sekali untuk ngobrol-ngobrol hal ini karena biasanya kami tuh punya interest yang berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak pernah ngobrolin ini. Aku ikut sendiri, dia ikut sendiri. Ternyata kita satu program ya kan. Kalau dari aku persiapannya agak beda nih sama Basma. Kalau dari aku mencari doa restu. Nah, dari bukan hanya dari orang tua dan keluarga, tapi yang terpenting adalah dari dosen-dosen kita tercinta. Karena kan kita di semester yang sama kan magang ya Basma ya, magang rotasi satu, jadi kita nggak tahu nih bakal kira-kira nabrak atau enggak sama programnya. Jadi perestuan dari beliau ini sangat penting karena kayak takutnya nabrak gitu kan, biar bisa di-adjust dengan program magang kita gitu. Selama proses pendaftaran dan seleksi, ada nggak sih Kak tantangan atau bagian tersulit yang Kakak hadapi? Terus gimana sih Kak cara mengatasi tantangan tersebut? Dinda dulu coba. Tantangannya ya selama proses pendaftaran, kalau dari aku sih aku tuh kan awalnya interestnya ke Korea, jadi UNSMA itu ada 5 negara, awal, dan aku interest awalnya ke Korea or ke China. Nah tapi untuk ke Korea dan ke China kamu harus butuh visa kan. Nah, jadi dari situ udah ada persiapan untuk passport, terus harus ada rekening rekening koran gitu ya. Jadi harus ada bukti bahwa kamu tidak akan hilang gitu loh di sana, tidak akan gitu. Jadi kalau dari aku kesulitannya di situ karena aku belum ada paspor sebelumnya, belum ada persiapan apapun lah untuk ke luar negeri sebelumnya. Dan alhamdulillahnya oleh pihak UGE, UNESA Global Engagement dari rektorat itu ditawarin, Anda apakah mau untuk berpindah tempat ke Timor Leste di dekat. Jadi kalau ke Timor Leste kan free visa ya, jadi insya Allah lebih gampang pendaftarannya dan harus punya paspor di awal gitu. Jadi aku kayak oke, boleh dicoba gitu. Oke, mungkin kalau di base aku dari awal nggak ada paspor, tapi tinggal di Manja seperti itu. Dan kemudian aku awalnya itu juga nggak milih China, tapi awalnya milih Vietnam. Karena aku tahu ini sebagai salah satu bentuk strategi aku juga, karena aku yakin Korea sama China itu pasti high demand. Nah, tapi ternyata rezekinya aku dapat di China seperti itu. Kemudian untuk tantangannya sendiri itu aku merasa di seleksi interview sih, aku harus sinkronisasi esai sama apa yang aku tulis sama ketika proses interviewnya. Buat Kak Dinda nih, setelah tiba di Timor Leste, seperti apa keseharian Kakak selama menjalani program tersebut? Bisa diceritakan aktivitas maupun pengalaman yang Kakak jalani di sana? Oke, terima kasih atas pertanyaannya sebelumnya. This is lucu banget karena at first pasti pikiran orang-orang ngapain ke Timor Leste, itu kan bagian dari Indonesia. Most of people still think that Timor Leste is a part of Indonesia kan. Tapi sebenarnya Timor Leste ternyata jauh beda banget dari Indonesia. Culture-nya di sana yang lebih banyak diserap adalah sebenarnya culture Portugisnya. Karena Portugis lebih lama ada di Timor Leste daripada Indonesia. Dan ternyata culture shock banget, kayak wow, banyak banget perbedaan. Dan
aku berkegiatan di sana itu aku ada magang di Puskesmas atau Centro Saúde Comunidade Tirilolo, yaitu singkatnya Puskesmas Tirilolo kalau di Indonesia kan. Lalu jadi aku sama banget kerjaannya sama dengan magang gizi masyarakat di Puskesmas kemarin, persis sama cuma lokasinya saja berbeda. Terus habis itu aku juga ada keliling ke sekolah-sekolah SMA di Timor Leste. Aku tepatnya di kota Baucau. Jadi kalau SMA 1 Baucau, SMA 2 Baucau, dan SMA 3 Baucau. SMA Katolik Baucau gitu. Jadi aku di sana mengajar bahasa Inggris, lalu juga memperkenalkan tentang UNESA dan juga program-program beasiswa untuk masyarakat Timor Leste yang mau kuliah di UNESA gitu. Jadi kita juga melakukan beberapa ya pokoknya ibaratnya kalau di sana kita sebutnya KKN. Jadi sebenarnya aku tuh di sana tuh ngomongnya programnya KKN gitu, bukan student exchange. Jadi kita melakukan segala macam hal yang bisa dilakukan di sana sebelum kembali ke Indonesia gitu. Nah, selanjutnya buat Kak Basma, selama menjalani perkuliahan di Zhengzhou, apa perbedaan sistem pembelajaran yang paling terasa dibandingkan di Indonesia? Oke, kalau yang aku rasain itu kan kita ada smart class banyak, dan sistem pembelajaran sebenarnya tergantung sama pendidik atau pengajarnya. Jadi kayak emang ada yang bahkan kita untuk diskusi, kemudian untuk presentasi, kemudian ada yang emang bawa alat atau sesuatu, jadi kita yang arrange hal itu. Tapi masing-masing menurutku beda, ada khasnya masing-masing itu di situ. Tapi yang kerasa bedanya itu adalah integrasi teknologinya. Jadi di smart class itu ada digital board. Jadi kita itu kayak everything in digital, kita writing, terus show PPT itu dari situ semua. Jadi itu yang kerasa, dan menurutku itu lebih convenience aja seperti itu. Apakah kakak mengalami culture shock atau kesulitan beradaptasi dengan lingkungan, bahasa, maupun kebiasaan masyarakat setempat? Boleh. Aku culture shocknya adalah mungkin dari bahasa. Di masyarakat lokal itu di sana nggak semua bisa bahasa Inggris, jadi kita selalu bawa translation app kemana-mana, dan itu pun kadang nggak membantu juga. Kadang soalnya ada misunderstanding dari kita tapi salah artiin sama translation app, jadinya apa informasi yang ingin kita sampaikan itu ternyata nggak dipahami juga sama masyarakat lokal. Itu salah satunya seperti itu. Sebenarnya tuh kalau bahasa mungkin ditanya, aku banyak banget culture shock jujur, karena dengan persepsi yang aku bilang tadi, persepsi orang-orang bahwa Timor Leste dari part of Indonesia gitu kan. Ternyata ketika sampai sana, ternyata there is simple elder language gitu loh. Jadi sana tuh pakai bahasa namanya bahasa Tetun gitu kan. Itu kebanyakan resapannya dari Portugis. Seperti yang bilang tadi, aku magang di Puskesmas, dan di sana aku menciptakan beberapa leaflet untuk edukasi gizi dari bahasa Tetunnya Nutrisam. Jadi aku harus belajar all other language untuk menciptakan leaflet itu. Dan leaflet itu tuh mungkin kalau China masih banyak translator app-nya, bahkan ada app sendiri ya buat China kan. Kalau di Timor Leste itu bahasa Tetun susah banget translate-nya ke bahasa Indonesia. Jadi kayak apa ya, Tetun itu masih jarang dipublikasikan kan. Jadi aku cari di Google, cara artinya itu masih banyak yang salah, tidak tepat dengan penggunaan sehari-hari gitu. Terus culture shock dari lingkungan ya, orang di sana itu benar-benar slow living banget. Kebalikan balik akan mungkin karena kita udah kelamaan di Surabaya ya, agak pali-pali gitu, agak cepat pace-nya agak cepat. Di sana itu slow living banget. Kamu mau tengah malam kan, kalau kita suka ngebes tengah malam ya ke cafe dan lain, di sana jam 7 malam everything done, everything tutup. Jadi aku kalau mau pulang kerja langsung belanja masakan harus fresh, karena ya di sana pokoknya semuanya belanjanya fresh, jadi pas pinggir jalan gitu. Terus aku setiap kali pulang dari kantor jalan kaki, atau pilihannya naik angkot, tapi aku lebih suka jalan kaki. Nggak ada Gojek, nggak bisa naik Gojek. Jadi benar-benar slow living banget. You will enjoy your life more than before ketika aku di sana gitu. Menurut Kak Basma dan Kak Indah nih, hal baik apa sih dari sistem pendidikan, budaya belajar, atau kehidupan masyarakat di negara tujuan yang bisa diterapkan di Indonesia? Aduh, banyak lagi. Iya, banyak. Oke, semuanya. Dibikin semua. Satu, disiplin waktu.
itu benar banget kayak mereka tag jam 7 mulai kegiatan itu jam 7 baru mulai dan mereka udah stay di tempat. Kemudian adalah aku merasa banget sih ketika sistem sama environment itu mereka mendukung itu sangat membantu mendukung atau supporting the productivity masyarakat di sana. Sama mereka yang salah satu lagi adalah mereka itu sangat sangat detail. Detail tuh dalam artian adalah dalam hal kecil maupun hal besar. Misal kita nge-QR cara kita bayar itu udah ada tempat khususnya kayak tinggal di scan aja. Sama mereka juga ada aplikasi khusus itu ada bisa pakai Alipay atau bisa pakai WeChat. Itu satu. Kemudian perkara ngambil paket. Ini aku kerasa ya sebagai anak asrama, kalau di asrama karena aku tinggal di asrama itu kalau untuk paket ya udah ditaruh di tempatnya aja. Nah kalau di sana itu kayak ada kayak barcode-nya gitu, sama prosesnya itu kayak kita udah dapat code-nya dari aplikasi itu, kemudian kita tinggal nyari nomor yang sesuai tempatnya di rak-nya. Nah setelah itu baru kita tuh nge-scan untuk menandakan kalau kita tuh udah ngambil paket itu. Dan tapi selain itu juga ada istilahnya orang yang ngebantu juga seperti itu, jadi kayak kerasa banget efektif dan efisiennya seperti itu. Dari Kak Dunia. Kalau dari aku sama seperti Basma, efektivitas dan efisiensi, karena di orang Timur Leste itu juga orang-orang yang tidak seribet orang Indonesia. Kalau orang Indonesia kan harus ada tahapan kayak mau kesini harus lewat ini, kalau mau hubungi beliau harus lewat ini gitu, panjang banget tahapannya. Kalau di Timur Leste kamu butuh sama orang ini langsung aja kontak orangnya, jadi nggak ada kata yang tingkat gimana gilirannya yang terlalu kuat gitu, jadi kayak langsung aja nggak usah banyak cicong gitu. Terus budaya kedua adalah budaya sebenarnya aku bilang agak diselewengkan. Orang Indonesia terlalu kemana-mana naik motor, kemana-mana itu terlalu banyak kegampangan yang udah ada yang sampai itu mendisregard kesehatan kadang. Karena di Timur Leste aku tuh setiap hari jalan kaki ya kan, makanannya selalu fresh, nggak pernah pakai makanan instan yang kayak di Indonesia ini, jarang banget. Terus habis itu kayak ya semua makanannya fresh. Terus bahkan nasi di sana tuh kebanyakan nasi hitam, nasi beras merah gitu, jadi itu jauh lebih sehat daripada nasi putih yang sering kita makan di sini. Jadi aku malah merasa lebih sehat dan efektif gitu di Timur Leste. Di Indonesia juga gitu sih. Terus, apa perubahan terbesar yang kakak rasakan setelah mengikuti program exchange? Perubahan terbesarku adalah sebenarnya nggak besar banget, cuman ya ini sih secara sudut pandang kayak kerasa banget karena aku berarti termasuk minoritas ya, soalnya kan hijaban. Cuman yang aku gak expect adalah mereka tuh sangat curious gitu dan lebih ke segi individualis. Jadi aku alhamdulillah tidak ada pengalaman yang kurang mengenakan dulu karena aku berhijab seperti itu. Jadi aku rasa it depends on people juga sih kalau itu seperti itu. Kalau dari aku ya, kalau ini kan lebih Mbak Usma lebih ke communal gitu, kalau aku lebih ke self change gitu kan. Orang-orang banyak bilang aku berubah banget setelah dari Timor Leste. Jujur sama seperti Basma, kita juga minoritas karena di sana Katolik. Jujur selama aku di sana selama 1 bulan hanya 3 kali ketemu orang berhijab sepanjang 1 bulan itu. Jadi benar-benar perbedaan ininya juga jauh banget, tapi orang di sana juga benar-benar respectful terhadap apapun yang kita ini. Nah kalau dari aku sendiri ya, aku jadi jauh lebih health aware daripada di Indonesia karena udah merasakan sebebas sehatnya hidup di sana, karena kualitas udara di sana bagus banget. Aku pulang ke Surabaya batuk sakit 1 minggu lebih, jadi benar-benar kayak berarti aku harus hidup lebih sehat nih ketika di Indonesia biar sama kayak di Timor Leste. Terus aku jadi orang yang lebih slow, lebih santai, dan aku lebih dan ini ya satu kata-kata yang bisa aku tarik dari pengalaman aku adalah you will never know what it is until you going through it. Jadi ketika orang-orang bilang Timor Leste seperti ini, Timor Leste seperti itu, ketika orang Indonesia banyak banget prejudice terhadap tempat itu, tapi ketika aku di sana nggak ada yang benar, maksudnya tidak ada yang true at all, dan kamu gak akan tahu sebelum kamu ada di posisi itu gitu. Jadi jangan takut untuk selalu mencoba. Selanjutnya, setelah menjalani program exchange, pelajaran atau pengalaman paling berharga apa yang kakak dapatkan dan ingin dibagikan kepada mahasiswa lainnya?
Aku ada dua. Satu, ini sebenarnya hasil conversations aku sama dosen pendamping aku di sana. Dosen pendamping aku di sana. Bu Elva, if you see this, tolong berkantor ya. Itu adalah, ini tuh kita bahas satu isu lah seperti itu. Kemudian yang aku ke-trigger adalah ketika beliau coba deh kita sampai semuanya refleksi apakah sebenarnya masalah itu benar-benar gak ada atau kita yang kurang sensitif. Itu bisa dikontekskan ke beberapa kalau misalnya kita interest ke sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah if you feel that the situation is limiting your choice, it doesn't mean you don't have a choice. Itu sih yang kedua. Dari aku, satu, be grateful for what we have. Banyak banget ternyata kemudahan, privilege, dan kegampangan yang ada di Indonesia yang sebenarnya tidak ada di Timor Leste. Dan itu bukan berarti always positif ya. Bisa jadi itu juga hal negatif yang kayak tadi aku bilang tidak jadi mengabaikan kesehatan kita. Padahal kita mahasiswa kesehatan gitu kan. Banyak banget yang kita melupakan kesehatan. Yang kedua adalah seperti yang aku bilang tadi, jangan terlalu menganggap sesuatu, jangan terlalu berekspektasi, jangan terlalu menaruh pikiran positif atau negatif berlebihan terhadap sesuatu yang belum kamu jalani. You gotta do what you have to do. Jadi lakukan aja, jalanin aja, dan ambil baiknya dan buang buruknya gitu. Terakhir nih Kak, adakah pesan atau motivasi dari Kak Basma dan Kak Dinda untuk mahasiswa yang ingin mencoba mengikuti program standardization? Aku mulai aja dulu sih. Mulai itu dalam artian bukan mulai untuk experience, tapi mulai untuk menaklukkan apa yang kita takutin. Itu. Kalau dari aku, pasti ada teman-teman di luar sana yang kayak aku yang dari dulu pengen banget ke luar negeri, pengen banget coba belajar di luar negeri, pengen banget explore the world. Karena aku dulu juga pengennya bukan jadi mahasiswa gizi, tapi jadi mahasiswa hubungan internasional. Aku benar-benar pengen sediplomasi itu dengan dunia, tapi akhirnya rezekinya di gizi. Dan aku sebenarnya sudah sempat pupus harapan, sempat kayak kayaknya aku nggak bisa deh keluar lagi, mulai dari halaman ekonomi, halaman program kita kan di gizi agak susah ya untuk mau keluar negeri karena ada paketan-paketannya gitu ya. Aku dulu udah memupuskan harapanku banget, tapi ketika rezeki udah manggil pasti ada jalannya. Kalian jangan lupa untuk terus berharap, mencoba, dan juga just like seperti berapa kata Mbak Zuma, mulai aja, coba aja, pasti ada jalannya gitu. Baik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung sesi wawancara kali ini. Terima kasih kepada Kak Basma dan Kak Dinda yang telah berbagi cerita dan pengalaman selama mengikuti program Study Exchange. Semoga pengalaman yang telah dibagikan dapat menjadi wawasan dan motivasi untuk teman-teman yang ingin mencoba program serupa di masa mendatang. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyaksikan hingga akhir. Saya Zila, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye bye.